Proyek yang dulu digadang-gadang sebagai kebanggaan nasional, kini justru berubah jadi sorotan tajam publik. Kereta cepat Jakarta-Bandung, proyek senilai lebih dari 100 triliun rupiah, kini menghadapi tekanan dan desakan agar segera dilakukan audit investigatif. Bukan audit biasa, tapi audit menyeluruh yang bisa membuka tabir dugaan korupsi, markup, hingga kesepakatan tersembunyi yang sejak lama menjadi bisik-bisik di balik proyek raksasa ini. Dulu pemerintah menjual mimpi besar, konektivitas baru, kemajuan transportasi, dan simbol modernisasi Indonesia. Tapi seiring waktu, kenyataan justru menampar mimpi itu. Biaya membengkak gila-gilaan, target penumpang jauh dari harapan, dan utang ke Cina semakin berat. Yang lebih mencemaskan, publik mulai bertanya, apakah proyek ini benar-benar layak sejak awal? Ataukah sejak awal sudah ada kepentingan tertentu yang dipaksakan atas nama kemajuan? Kalau kita mundur sedikit ke awal proyek, banyak ekonom sebenarnya sudah mengingatkan. Mereka menilai proyek ini tak terlalu feasible untuk jarak Jakarta-Bandung yang hanya sekitar 140 km. Dengan biaya yang mencapai ratusan triliun, hasilnya sulit menutupi biaya operasional, apalagi membayar bunga utang ke China Development Bank. Tapi anehnya, semua peringatan itu seolah diabaikan. Kini setelah proyek beroperasi, masalah baru bermunculan. Sejumlah kalangan mensinyalir dari laporan keuangan hingga struktur pembiayaan, semuanya menyimpan tanda tanya besar. Kenapa anggaran bisa melonjak hampir 2 kali lipat? Siapa yang mengambil keputusan menaikkan biaya? Dan kemana sebenarnya aliran dana yang membengkak itu mengalir? Sejumlah kalangan juga menyoroti adanya kelemahan dalam pengawasan dan manajemen proyek. Namun publik merasa temuan itu tidak cukup. Karena yang dicari bukan hanya kesalahan administratif, tapi kemungkinan adanya permainan kotor di balik meja. Dugaan markup dan korupsi kini makin santer. Apalagi dengan adanya kabar restrukturisasi utang hingga 60 tahun. Bayangkan, proyek yang katanya dibiayai tanpa jaminan negara, kini justru bisa membebani Indonesia dalam 6 dekade mendatang. Dari sinilah desakan audit investigatif muncul. Publik sudah jenuh dengan jawaban diplomatis. Audit biasa hanya memeriksa angka, tapi audit investigatif menelusuri motif, relasi kekuasaan, dan kepentingan yang bermain di belakang layar. Masyarakat ingin tahu, apakah keputusan besar ini benar-benar diambil berdasarkan kajian ekonomi, atau justru karena tekanan politik dan janji-janji internasional? Apakah ada pihak yang secara sengaja mengambil keuntungan dari proyek ratusan triliun ini, sementara rakyat hanya menanggung bebannya? Kereta cepat kini menjadi simbol yang ironis. Dulu disebut lambang kemajuan, kini berubah jadi cermin kegagalan tata kelola. Bayangkan, proyek yang dikerjakan dengan semangat nasionalisme malah membuat kita semakin tergantung pada pinjaman luar negeri. Dan yang paling menyakitkan, semua ini dilakukan atas nama rakyat, tanpa benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat itu sendiri. Audit investigatif bukan hanya soal mencari siapa yang salah, tapi soal mengembalikan kepercayaan publik terhadap negara. Kalau benar proyek ini bersih, maka audit akan jadi pembuktian. Tapi kalau ada yang disembunyikan, maka inilah saatnya membuka semuanya secara terang benderang. Karena proyek sebesar ini bukan milik segelintir pejabat atau pengusaha, tapi milik rakyat yang menanggung utangnya. Kini bola ada di tangan pemerintah. Apakah mereka berani membuka semua data atau memilih diam dan membiarkan spekulasi publik semakin liar? Rakyat hanya ingin satu hal, kejelasan, transparansi, dan tanggung jawab. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah proyek kereta cepat ini masih bisa dipercaya tanpa audit investigatif yang transparan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus bersama mengawal isu-isu besar seperti ini. Demi Indonesia yang lebih jujur, transparan, dan berpihak pada rakyatnya.